Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Ardena Salmola yang pada acara kali ini saya akan melakukan bedah teks editorial. Setelah kita ketahui bersama bahwa belakangan ini terjadi peristiwa Halloween di Itaewon, Korea Selatan yang menjadi bahan perbincangan banyak orang. Yang mana tragedi ini menewaskan 154 orang di Korea Selatan. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Ola, selaku tim redaksi dari teks editorial yang berjudul Hara Huru di Malam Ini. Selamat siang, Ibu Ola. Selamat siang. Oke, di sini saya akan bertanya-tanya ya mengenai teks editorial yang sudah Ibu buat. Jadi, bagaimana sih awal mula dari peristiwa Halloween di Itaewon? Oke, baik. Itu kan ya, Itaewon itu emang daerah yang ramai ya, mulai dari pengunjung lokal maupun pengunjung yang dari warga negara asing. Awal mulanya itu di malam Halloween itu. Jadi daerah Itaewon ini udah lama nggak merayain hal sebesar itu, 3 tahun belakangan, karena seperti yang kita ketahui karena adanya COVID. Nah, untuk tahun ini itu yang katanya udah terbebas dari COVID-19, mereka merayakan Halloween secara besar-besaran. Jadi banyak pengunjung yang datang dong otomatis ke sana, mulai dari pengunjung lokal atau pengunjung asing. Awal terjadinya itu yang katanya di bar itu ada seorang artis populer yang kita nggak tahu ini siapa. Fans-fans yang di sana, fans-fans fanatik terutamanya, pada mau masuk ke barnya itu. Nah, pemilik barnya ini tuh mengambil untung. Sebenarnya bukan pemilik barnya saja, tapi beberapa bar di sana yang ada di gang Itaewon itu ngambil untung karena emang tempatnya berhimpitan. Jadi kan otomatis kita mau nyari tempat tertentu buat masuk ke bar itu. Salah satunya itu ditutupin tiket. Jadi mereka itu ambil untung dengan cara menjual tiket supaya kita membelinya terus kita bisa masuk ke sini. Jadi orang yang nggak punya tiket itu nggak bisa masuk. Kebanyakan kan orang di sana itu emang nggak punya tiket ya, jadi terpaksa harus di luar dan barnya itu terpaksa ditutup. Jadi kita nggak bisa masuk. Terus kejadiannya itu tuh yang katanya orang-orang di sekitar situ pada sadar, tapi faktanya mereka itu rata-rata mabuk. Soalnya di Korea Selatan itu udah menjadi hal yang sangat wajar merayakan suatu perayaan besar itu dengan miras. Habis itu di sana itu kan ramai orang ya, itu kalau nggak salah sekitar 100.000 pengunjung, dan sedangkan gang di sana itu sempit banget. Jadi kita berhimpitan, terus ada provokator ini yang mabuk, yang katanya pakai baju kunci, mulai dari orang di sana, beberapa orang di sana itu mereka memprovokasi orang di depannya ini itu suruh terus mendorong kayak dorong terus dari arah yang berlawanan. Jadi arah yang di sana itu mendorong, dari sini mendorong. Jadi yang diterapkan ini tuh kehimpit. Nah, karena kehimpit, dan itu kehimpit itu benar-benar yang kayak kehimpit banget gitu, yang kita tuh nggak bisa gerak sama sekali. Benar-benar kita tuh diem di tempat, dan bahkan asupan oksigen itu menipis karena efek panik juga. Jadi kalau misalnya kita panik itu kan otomatis jantung kita berdetak lebih cepat dan darah juga bergeser lebih cepat. Terus kita jadi susah bernapas karena saluran pernapasan itu mungkin asupan oksigen di sekitar juga bakalan itu karena pengap kan. Jadi udaranya tuh kayak kurang. Terus biasanya kalau misalnya kayak gitu kan pasti otomatis pingsan dong. Nah, karena pingsan dia terus jadi ke gitu semua warga sekitar. Sebenarnya nggak harus pingsan juga, tapi ada beberapa orang yang hilang keseimbangan itu juga bakalan jatuh dan pingsan. Baik, lalu kan sempat dikatakan bahwa peristiwa ini menewaskan banyak orang ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau untuk menewaskan banyak orang itu kan seperti yang saya bilang tadi ya, itu berhimpit dan bakal munculin efek domino. Jatuh secara bertuntun sampai akhirnya di depan itu banyak korban jiwanya di depan itu yang paling depan itu banyak orang gitu. Korban jiwanya juga di teman kebanyakan mereka punya luka memar yang banyak di badannya, mulai dari daerah bawah sampai daerah atas itu memarnya itu benar-benar kayak luar biasa banget, yang besar-besar gitu kayak bekas injekan orang-orang itu, jadi kayak anggap parah banget. Lalu bagaimana aparat yang berjaga di sana? Untuk aparat itu karena malam itu kan kalau perayaan besar setelah Korea ngalamin COVID
aparatnya itu dibagi patroli ke beberapa wilayah. Nah, yang kebetulan datang di tempat kejadian di Itaewon ini tuh mereka itu datangnya nggak sebanyak itu, jadi ya bisa dibilang sedikit lah yang datang ke tempat kejadian. Dan mereka itu datang itu secara beruntun dan agak lama datangnya. Habis itu karena kita jatuh bertemu di daerah depan gang itu ya, di dekat jalan besarnya di hotel apa ya namanya, itu aparatnya itu bakal susah gitu loh buatnya, karena emang saking banyaknya orang yang berkumpul di situ dan yang di belakangnya itu masih di belakang aparatnya itu. Dan kalau menurut saya aparatnya lebih kurang tanggung, dia nggak mau patroli di sekitar situ dan nggak mikir bakal ada kejadian sebesar itu. Baik, terima kasih Bu Ola atas informasi yang sudah dipaparkan tadi. Itu dia bedah teks editorial yang sudah kita lakukan. Semoga bisa menjadi informasi dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huru-hara malam Halloween. Tampaknya sebagian orang harus menghabiskan malam terakhir mereka di Itaewon dengan pakaian Halloween yang menyeramkan. Malam yang seharusnya menjadi perayaan meriah namun malah menjadi tragedi dan luka mendalam bagi banyak orang. Pasalnya pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 terjadi tragedi di salah satu gang di Itaewon yang memakan korban nyawa hingga 154 jiwa, yang mana rata-rata korban berumur awal 20-an. Kejadian ini terjadi di gang sangat sempit dengan pengunjung yang sungguh ramai. Pengunjung berdesak-desakan hingga menjatuhkan korban jiwa. Bagaimana rasanya Itaewon tanpa keramaian? Itaewon menjadi tempat wisata bagi para pengunjung. Banyaknya toko menjadi daya tarik Itaewon, khususnya anak muda. Kesempatan untuk bisa meramaikan Halloween di Itaewon tidaklah mungkin dapat dilewatkan. Apalagi kesempatan Halloween ini perayaan pertama di Seoul setelah berhenti 3 tahun dikarenakan adanya pandemi. Dan benar, ketika Halloween terjadi, ada lebih dari 100.000 orang yang datang meramaikan perayaan tersebut. Keinginan untuk berpesta, keinginan untuk bermain sepanjang malam membuat tidak sedikit orang hingga mabuk. Alih-alih menjaga kesadarannya, pengunjung yang sudah mabuk malah membuat gara-gara dengan meramaikan satu gang yang memang sudah ramai sebelumnya, hingga membuat gang tersebut dipenuhi oleh orang dari 2 arah yang berbeda. Dari sumber yang beredar, dikatakan keramaian ini disebabkan adanya suatu bar yang memberikan penampilan berupa mengundang aktris yang tidak dikenal identitasnya. Usaha bar berhasil menarik pelanggan, pengunjung banyak berkumpul. Namun apesnya, bar tersebut tidak terbuka bagi umum, membuat pengunjungnya tidak bisa masuk berkerumun di depan gang. Kerumunan ini dianggap mengundang pengunjung lain datang. Mirisnya mereka yang tidak berpikir panjang. Pengunjung dari arah yang berbeda berusaha mendorong arah yang berlawanan. Diduga terdapat oknum pria berbanduk kelinci yang membuat keributan dengan mendorong serta mempengaruhi orang-orang sekitar untuk maju ke depan sehingga keadaan menjadi lepas kendali. Tidak sedikit orang yang terjatuh karena dorongan dari arah yang berbeda, bahkan terjepit di antara banyaknya orang karena dorongan tersebut. Pengunjung panik dan berteriak meminta bantuan. Karena rasa panik, tubuh meningkat detak jantung dan laju pernafasan. Tipisnya oksigen didorong, ramainya orang menimbulkan korban jiwa karena sesak nafas. Ketika seseorang terjatuh di kerumunan, ini akan menyebabkan efek domino. Orang-orang di sekitarnya ikut terjatuh, saling menimpa satu sama lain dan berakhir mati lemas. Peristiwa itu tak akan terjadi apabila orang-orang ini tidak mengambil jalan yang ramai sedari awal. Ini didukung dengan amannya jalan lain di Itaewon selain gang tempat tragedi tersebut terjadi. Langkah yang mungkin bisa diambil sebelumnya adalah mencegah keramaian terjadi dengan cara menjauhi titik kerumunan. Ambil jalannya tidak begitu ramai dibandingkan ikut ke dalam keramaian hanya sebab dasar ingin mengetahui apa yang terjadi. Terus jaga kesadaran dan berusaha untuk tidak memprovokasi orang lain meskipun sedang dalam keadaan panik. Betapa berkabungnya Korea saat ini. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah mengumumkan bahwa tragedi Halloween di Itaewon ini adalah kejadian gelap di Korea yang telah menewaskan 154 orang setelah peristiwa kapal selam Sewol. Diharapkan ke depannya kejadian seperti ini tidak akan terjadi kembali.